Terima kasih atas sambutannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, tibalah acara inti yaitu Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Ki Haji M. Nurul Irfan MA. Kepada beliau al-waktu wal makan falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada ngantuk apa ya? Salam saya nggak direspon, ini pada ngantuk atau apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena Allah suka yang ganjil, maka dua kan masih genap. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala fi ayatin ukhra qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Wa qala fi ayatin ukhra laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wa qala alaihi salatu wassalam fi haditsin akhara kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya berdiri malah ngadat ini. Duduk lagi. Nah, kalau duduk nggak ngadat. Berdiri ngadat. Duduk kayak aki-aki. Padahal masih belum terlalu aki-aki. Saya sudah jadi kakek tapi belum kakek-kakek. Alhamdulillah. Saya mohon diperkenalkan, nama Muhammad Nurul Irfan, asli dari Magelang. Kalau nanti ada kata-kata termasuk sholawat yang model bahasa Jawa, mohon dimaafkan, karena yang paham hanya beliau. Beliau adalah bapak kandung Pak RT saya. Saya memperkenalkan beliau pada istri saya supaya istri saya tahu bahwa beliau bapaknya Pak RT. Iya, kalau saya tidak perkenalkan, tidak tahu istri saya bahwa beliau bapaknya Pak RT Adi. Gitu.
Namanya Pak Haji Komar. Saya paham wajahnya, paham detik piadeknya. Udah ngomong Jawa dah. Detik piadeknya tapi lupa namanya, tapi yang jelas beliau adalah bapak kandungnya Pak RT Adi Hadi Susilo di tempat saya tinggal. Dan RT RW di tempat saya ini semuanya santri, semuanya ngaji. Jadi kalau hari Sabtu itu ada Pak RW, ada Pak RT 2, ada Pak RT 3, kadang-kadang RT 1 ketemu di masjid gitu ya. Pak Marhadi, Pak Yayen, mana Pak Yayen? Oh Pak Yayen, bukan ini Pak Farid ya. Kalau Pak Ian luar biasa. Jadi beliau guru saya. Karena beliau tadi sudah menyampaikan sambutan yang sudah berbau penceramah. Ya, karena apa? Karena ceramahnya saya nggak boleh lama-lama menyelesaikan amplopnya. Sudah diawali ceramah oleh beliau bahwa ternyata nama Rasulullah alaihi salatu wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nur Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam lahir, sebelum dunia diciptakan. Ini luar biasa. Bahkan maharnya Nabi Adam untuk menikahi Siti Hawa itu sholawat Jibril. Dan siapapun yang membaca sholawat Jibril dalam satu hari 1000 kali, insya Allah nggak pernah kekurangan duit. Saya sudah membuktikan. Tiap hari saya baca, nggak lama, paling-paling 1/4 jam. Kalau saya ke UIN paling-paling sampai pasar kita udah selesai. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Puter tasbih 10 kali tambah 10 jari. Itu sudah 1000 kali. Karena tasbih itu kan 99. Ya, kalau sudah 10 kali berarti sudah 990 kurang 10 gitu kan. Tinggal tambah lagi sallallahu alaihi Muhammad. Itu insya Allah dompet selalu penuh. Kalau pengen punya duit cukup, nggak usah banyak. Kalau banyak bisa beli perumahan di sini saya. Duit saya belum banyak lah. Tapi asal cukup, mau beli motor cukup, mau beli mobil lagi cukup, mau umroh cukup. Asal cukup aja udah, nggak usah banyak-banyak. Gitu ya. Baca sholawat Jibril. Makanya ada bis, ada bokong bis, ada bokong truk. Kadang-kadang tulisannya Sallallahu alaihi Muhammad. Itu bosnya berarti suka membaca sholawat Jibril ini. Karenanya saya ijazahkan kepada para jamaah yang mendengar siaran ini untuk membaca sholawat Jibril. Kalimatnya Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ijazahkan kepada jamaah semuanya sebagaimana saya dijazahkan oleh guru saya. Pengen punya duit banyak, nggak usah banyak-banyak. Pengen punya duit cukup, baca sholawat Jibril. Gitu. Itu satu. Yang kedua, pesan kepada para astronot penerbang ini jangan dibungkus terbangnya. Karena apa? Saya juga pengen membaca sholawat dan diiringi oleh dia. Kita tes, kita buktikan bisa nggak ngiringin sholawat saya. Kalau nggak bisa wajar, sholawat saya tua banget, seumur sama beliau ini. Ya, mari kita awali. Nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran 2. 1 Muhammad, sampai ada surat Muhammad. Yang kedua Ahmad. Disebutkan nama 2 itu. Tetapi di dalam literatur termasuk pendapat-pendapat para ulama bahwa Toha dan Yasin adalah nama Rasulullah Muhammad SAW. Karenanya awal-awalnya kita membaca sholawat badar harus bisa diikuti. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala ya
Yasin Habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini asli sholawat. Tapi orang-orang tertentu zaman dahulu mungkin sekarang masih ada merubah sholawat yang bunyinya ini dengan kalimat sholat boleh, enggak sholat boleh, sholat ndasmu. Jadi jangan sampai ikut sholawat yang terakhir ini, karena bukan sholawat, itu kacau. Di antara yang dipesankan Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. In saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal perbuatan pertama yang akan dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti akan ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya baik, yang lain semua baik. Tapi kalau sholatnya buruk, yang lain semua pada buruk. Sholat baik seperti apa? Sholat baik itu yang dilakukan seperti yang diarahkan, diberi petunjuk oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Belajar kitab fikih ibadah. Tetapi sebelum sholat harus tahu cara istinja. Istinja yang benar. Istinja itu apa? Istinja itu Facebook. Gitu. Cebok yang bener. Kalau nggak ada air, istijmar. Istijmar itu pakai batu kerikil. Tapi kalau sekarang batu kerikil susah, kecuali di toko bangunan, maka bisa pakai tisu kalau nggak ada air. Bahkan kalau misalnya sedang camping di gunung bener nggak ada air, nggak ada batu, nggak ada tisu, boleh di pohon yang agak kering. Tapi lihat-lihat ada semutnya enggak? Kalau ada semutnya bisa gempor itu. Ya. Di dalam kitab Al-Mazmu Syarah Al-Muhadzab dikatakan kalau misalnya memang tidak ada batu, tidak ada juga alat yang kering begitu, bisa ditembok. Caranya bagaimana? Begini caranya. Mudah-mudahan saya berdiri mati nggak dia? Nah, ini harus menyesuaikan ini. Ternyata mati ya. Mati enggak? Misalnya ini tiang listrik atau tembok, maka boleh, ini khusus bagi bapak-bapak dan laki-laki. Misalnya terpaksa harus buang air dan ceboknya mau pakai tiang listrik, itu diurut dari bawah ke atas pasti nggak akan sah. Imam Nawawi menjelaskan seperti itu dalam kitab Al-Mazmu. Kalau diurutnya dari bawah ke atas tidak akan sah. Tetapi kalau dari bawah dari atas ke bawah 3 kali sah. Saya pikirin sampai 3 hari itu. Ini apa? Kenapa begini ini? Kenapa kalau dari bawah nggak sah, tapi kalau dari atas ke bawah sah? Oh, ternyata saya lihat punya saya sendiri nih. Ya, ternyata bolongannya, lubangnya tidak di depan persis, tetapi agak ke bawah, betul nggak? Sama nggak itu punya? Lah, oleh karenanya makanya digosoknya dari atas ke bawah, seret gitu, sekali, lalu tempat lain seret sampai 3 kali. Itu baru sah, cuman syaratnya harus tembok yang sudah diaci. Jangan tembok yang kasar belum diaci itu. Wah, itu bisa kelimpungan itu begitu. Bisa ledes itunya. Nah, ini sebelum sholat bener, istinja yang bener. Kalau mesti memang harus cebok pakai air, ya memang umumnya pakai air. Misalnya suatu saat harus diuriner,
Uriner itu apa? Tempat pipis untuk khusus laki-laki, boleh berdiri kan? Kalau perempuan berdiri bagaimana caranya? Nggak pernah terbayangkan. Tetapi uriner yang ada, baik mungkin di terminal, termasuk di sini. Di sini sih nggak ada tadi, saya lihat. Kemudian di sini ada juga uriner begitu, termasuk apalagi di bandara. Kemarin saya bukan nginep, ada acara di Hotel Grand Mercure di Kemayoran sana bersama 321 DPS, Dewan Pengawas Syariah di berbagai tempat seluruh Indonesia. Itu ada di sana saya kemarin. Itu di dalam toilet hotel itu memang ada uriner, hanya masalahnya sensor. Sensor itu kita kencing dia keluar air, pas kita butuh cebok dia mampet, kita mundur berisiko ketahuan sebelah, atau kita ngelirik punya sebelah kan jadi repot tuh. Nah, akhirnya kemudian para bapak, para kiai yang hadir di situ setiap kali mau ke toilet bawa botol mineral ini untuk ngambil dulu di keran, baru itu cara istinja yang benar. Bahkan sebelum cebok ada yang namanya istibro. Apa istibro? Istibro itu upaya menuntaskan air pipis. Kalau ini nggak benar, maka wudhunya bermasalah, sholatnya apalagi. Karena as-sholatu al-wudhu miftahus sholah. Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu sholatan bi ghairi wudhu'in wala shadaqatan min hululin. Allah tidak akan menerima sholat orang yang tanpa wudhu, dan Allah tidak menerima sedekah orang yang dari korupsi. Ini karenanya wudhu yang benar diawali dengan cara istinja yang benar, dan diawali dengan menuntaskan kencing yang benar. Bagaimana caranya untuk dilakukan ibu dan bapak semuanya, yang berlaku bagi dua-duanya? Tanah Nuh. Tanah Nuh ini apa? Dehem. Begitu. Jadi kalau ada di kamar mandi sekarang antri sudah ada suara dehem, berarti sebentar lagi keluar, begitu. Ya. Selain dehem buat ini bapak-bapak, itu juga harus dituntaskan. Kalau di uriner, maka tolong dikeluarkan sampai seakar-akarnya. Bukan cuma batangnya doang. Kalau di batangnya nanti ujungnya terganjal sama resleting. Akibatnya apa? Akibatnya nggak tuntas. Begitu kita pakai celana, seret, keluar lagi. Itu kalau ada mak seret begitu bunyi seret gitu, itu akhirnya apa? Nggak akan sah sholat kita. Akibat ada najis dalam celana dalam kita. Ini juga bagian dari ajaran Maulid, gitu. Karena sejarahnya sudah beliau ungkap tadi. Rasulullah yang mewanti-wanti betul, istanzihu binal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Tolong kalian harus bersih kalau cebok, karena umumnya siksa kubur akibat orang ceboknya sembarangan. Malah ada yang buka pintu langsung tembak pakai pistol airnya itu di roda depan, nggak pakai cebok. Saya tahun 2017 pernah pergi ke sana, ke negara yang semuanya orang umumnya Hindu. Ya, 1 minggu saya di sana, pernah saya iseng dalam sehari ngelihat orang kencing di jalan, padahal baru berjalan 1/4 jam, sudah saya hitung ada 29 orang. Kenapa? Karena nggak ada Islam di sana, Islamnya masih sedikit, atau mayoritas tidak beragama Islam. Setiap kali saya pengen pipis di toilet pom bensin, itu semuanya joroknya minta ampun. Ini satu negara tertentu yang saya pernah di sana, pernah tinggal di sana selama 9 hari, gitu, dalam rangka untuk tugas MUI. Saya ngomong-ngomong untuk diperkenalkan, selain ngajar di Gang Majelis Taklim, dulu namanya Gang Melon, sekarang sudah menjadi Majelis Taklim. Ya, itu saya juga mengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga menjadi anggota Komisi Fatwa MUI Pusat. Tadi setelah ceramah begini di depan ibu-ibu,
asrotnya tadi Ustadz Nasrul tapi gagal gitu ya. Sudah sampai semangat sekali, gagal karena ada teknis yang kurang pas gitu ya. Lah ini mudah-mudahan nggak gagal nih. Asrotnya Ustadz Sarif ya, Pak Sarif ya, Pak Farid. Ya, ini nggak langsung, ini saya video saja, nanti diupload insya Allah. Lah itu apa tadi, Radio El Sinta nelpon saya terkait dengan soal yang lagi viral dan sangat memalukan. Apa? Seorang pendai, seorang yang punya sekolah, yayasan di Bekasi, itu ditangkap polisi karena selama 5 tahun bahkan lebih sejak dia punya anak angkat. Itu anak angkatnya mengadu ke polisi didampingi oleh keluarganya. Seorang tokoh agama ini melakukan pelecehan seksual. Ya Allah, mari mumet. Bapak dengar nggak ada berita ini? Lihat di YouTube, ada namanya lengkap. Saya nggak perlu sebut nama, tapi di YouTube sudah ada. Bahkan kemudian didampingi oleh seorang dokter siapa begitu yang ingin mendampingi, ingin membantu persoalan hukum ini, ya. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah, kita keluarga besar kita jangan sampai kena penyakit yang satu ini. Karena penyakit yang satu ini luar biasa. Orang kalau sudah punya relasi kuasa, sudah punya kekuasaan, apalagi dia katakan punya anak angkat. Ini bahaya anak angkat itu kalau lain jenis. Awalnya anak angkat, lama-lama menjadi anak yang diangkat-angkat. Itu masalah itu. Dan ini yang lebih memilukan dan mengiris-iris hati kita, dia adalah penceramah. Makanya para penceramah ingat satu ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba fala taqilun. Mengapa kalian menyuruh orang berbuat baik sementara Anda lupa terhadap diri kalian semuanya, padahal Anda pinter membaca Al-Quran, Anda tahu maknanya Alkitab. Kemana otak kamu nggak pakai? Itu Al-Quran mengatakan afala taqilun. Kemana itu otak lu taruh, katanya begitu. Ini terkait dengan ayat ini Rasulullah SAW dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, termasuk tafsir Khazin, tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Maraghi, dan semua tafsir-tafsir besar mengungkap satu hadis Rasulullah. Nanti di akhirat ada sekelompok atau seseorang yang begitu dibangkitkan itu keadaannya sangat mengenaskan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mengenaskan ini ya. Karena kondisinya bagaimana? Dia itu mau jalan nggak bisa karena terikat di satu patok seperti himar atau kambing yang muter-muter di patokannya itu. Tapi yang menjadi ikatannya bukan tali atau tambang, melainkan isi perutnya yang terurai, tercerai-berai, lalu nyantel di situ. Ususnya keluar nyantel di satu patok, dia muter lagi, membuat orang heran semua. Sama-sama penghuni neraka bertanya-tanya, ini bagaimana ya orang ini? Kaget. Awalnya kagetnya nggak terlalu, hanya heran, ini kok ada orang model kayak begini nih. Yang lebih mengagetkan lagi, begitu negesin mukanya, loh. Ini ustadz yang dulu ceramah di Sabilul Jannah ya. Ini ustadz yang dulu ceramah di Serpong Serpong Jaya. Dulu ini ustadz yang suka ngaji kemana-mana kok. Bener nggak ustadz? Iya saya itu gitu. Kuntu amiran bima'rufin wa atihi wa nahiyan an mungkarin wala atihi. Jadi kuntu amiran bima'rufin wala atihi wa nahiyan an mungkarin wa atihi. Iya itu saya, tetapi masalahnya apa? Saya sering mengajak orang untuk berbuat baik, tapi saya nggak menjalankan. Tetapi saya melarang orang jangan melakukan kemungkaran. Saya sendiri orang pertama yang melakukan kemungkaran itu. Itu namanya jarkoni. Ngajar nggak ngelakoni.
Ada nggak orang yang begitu? Ada. Contohnya yang barusan disampaikan. Dan banyak yang lain, bahkan yang divonis hukuman mati. Karena apa? Dia punya santri 13 semuanya dihamili. Bahkan 7 diantaranya punya anak. 1 diantara punya anak kembar. Sudah punya istri. Ini orang kalau sudah punya penyakit yang model begini, naudzubillah, itu di dalam satu kalimat dikatakan idza qama dzakaru dzahaba thulutsa aqli. Ketika zakar sudah berdiri, maka 2/3, maka beliau tadi ngelihat orang cantik tertarik. Iya, memang ustaz juga manusia gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ketika zakar telah berdiri, maka 2/3 otak warasnya hilang. 2/3 otak warasnya hilang, tinggal 1/3. Bisa nggak mempertahankan keimanan dengan 1/3 otak itu? Karena apa? Sudah kadung ngodor, sudah kadung berdiri. Itu persoalan. Ini menjadi maulid tapi marah-marahin orang ya. Marah-marahin ustadz yang, ini ustadz nih. Oh ternyata penyebutan ustadz jangan sembarangan. Jangan sebut ustadz, apalagi tat. Ya. Kalau ustadz itu beda dengan ustadz. Kalau ustadz man lahu ulumuddiniyah, man fahima asyariah, man fahima ad-din. Tetapi kalau ustadz itu singkatannya usap-usap pantat. Makanya jangan manggil tat. Jangan ustadz pakai dzal, jangan pakai ta. Nah, ustadz yang usap-usap pantat ini masalah ini. Ya, ini luar biasa. Ini mudah-mudahan disampaikan untuk negur-negur ustadz yang kelakuannya begitulah. Ini jangan-jangan kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendingan apa? Mendingan nikah lagi seperti Pak Farid. Insya Allah berkah. Tapi kalau saya ikut Pak Farid, saya gempor sama istri saya. Istri saya bilang, kamu kalau mau nikah lagi 3 syaratnya. 1, harus lebih cantik. Oh, saya gampang nyari mahasiswa UIN yang cantik-cantik banyak. 2, dia harus lebih pinter. Itu masih gampang, asal mahasiswa S2 pasti pinter. Apalagi S3 gitu ya. Tapi syarat yang ketiga saya nggak sanggup. Dia harus sanggup melangkai mayat saya. Lah ini dia ini. Yang berat kan ya. Dulu pernah ada orang meninggal, istri meninggal, dilangkah-langkain sama suaminya. Oh ternyata waktu hidupnya bilang begitu, lu mau nikah lagi langkain dulu mayat gua. Gitu. Nah itulah, jadi ancaman yang tidak berdasar juga ya. Mudah-mudahan istri saya nggak marah ya, karena bawa. Iya. Ini maulidnya agak seru ya ngomongin begitu. Itu ustadz, bener-bener ustadz, ada ceramahnya dan terkenal. Ya Allah, melecehkan anak angkatnya sejak usia kelas 6 SD sampai bertahun-tahun sampai dia kuliah coba. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terlindungi dari yang semua ini. Nggak tahu ini ada hubungannya dengan maulid nggak? Ya ada. Wong Rasulullah itu sangat menganjurkan, wahai para suami, kalau anda tergiur dengan seorang wanita di jalanan, tolong segera kembali ke rumah. Karena yang anda lihat di jalan itu sama dengan yang di rumah. Kata ustadz yang nakal, oh, enggak sama, casingnya beda, kan begitu. Emang ngeyel itu ya. Dasarnya ngeyel ya begitu. Dikasih petunjuk bagus, masih ngeyel gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk minal ngeyelin. Tidak termasuk orang-orang yang ngeyel ini. Para jamaah, udah jam berapa ya? Oh 11:30 ya. Kita akan berhenti ceramah 1:30 nanti. Bagaimana 1:30 nih, anak saya udah linglung dia. Mudah-mudahan kita semuanya mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan perlindungan dari berbagai kejahatan, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai kefahisyahan ya, kekejian. Karena emang luar biasa kalau godaan yang satu ini ya, godaan yang ma bainal fakhidah ini, apa-apa yang ada di antara dua paha, itu luar biasa. Jadi ilmu itu akan hilang, ilmu itu akan rontok kalau sudah tergiur dengan yang ada di antara dua paha itu. Lah itulah. Jadi luar biasa.
Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata begini, bersabda, ini pentingnya memelihara yang di ujung kaki itu. Man yatmanli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Itu sabda Rasulullah. Man yatman lima baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atmantu atau atmanu lahul jannah. Barang siapa yang mau menggaransi buat saya, barang siapa yang mau berjanji untuk bisa memelihara sesuatu yang ada di antara dua jenggot dan sesuatu yang di antara dua paha, saya jamin orang itu masuk surga. Ini jangan amin aja. Maksudnya apa? Di antara dua jenggot itu ada apa? Jenggot yang atas ini namanya kumis, jenggot yang bawah namanya jenggot, yang agak kesini namanya janggut, gitu. Ya. Barang siapa yang bisa memelihara sesuatu yang di antara dua jenggot, kumis dan jenggot, maka akan aku jamin dia masuk surga. Tetapi jangan hanya itu, juga di antara dua paha, ma baina fakhidaihi, apa yang di antara dua pangkal paha. Kalau bisa memelihara kemaluan, bisa memelihara lidah, itu insya Allah akan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan surga. Ini penerbang udah ngantuk ya, belum ya. Mari kita kerjain yang sudah ngantuk untuk membaca sholawat. Sholawatnya gaya bahasa beliau. Ayo diiringi. Ayo dulur podo sholat berjamaah. Sapa wong kang ora gelem berjamaah, kaya wedhus kepencil ana ing sawah, macan ngele arep mangan ora wegah. Mari sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ini jangan sepelekan artinya ini. Ayo dulur podo sholat berjamaah. Ustadz nggak mudeng apa maksudnya? Mari teman-teman sholat berjamaah. Siapapun yang enggan berjamaah itu bagaikan wedhus. Apa wedhus? Bagaikan kambing. Itu kalau dia menyendiri, kalau dia terpencil dari teman-temannya, yang akan diterkan harimau ya dia duluan. Itu orang yang nggak pernah mau sholat jamaah, seperti kambing yang sendirian diterkam harimau. Oleh karenanya ini sholawat ini menganjurkan kita untuk selalu berjamaah, bahkan selalu hadir di Majelis Taklim. Makanya selain Pak Marhadi, selain Pak Farid, selain itu diundang oleh beliau antara lain hadir di Majelis Taklim yang ada di Gang Majelis Taklim yang dulu namanya Gang Melon. Tapi karena melon ternyata bukan buah, saya rubah menjadi Gang Majelis Taklim. Awalnya diprotes orang, takut pada susah nyari alamat dan administrasi yang lain. Ternyata nggak ada masalah. Google Maps sebenarnya udah berubah. Karena melon ternyata cocok dengan alang-alang ini masalahnya. Bukan lagi melon buah kan? Melon yang masya Allah saya menyebut artinya dia nggak bisa, itu nggak tega. Ustadz Ian mungkin belum tahu, biar nanti diterjemahkan sama Ustadz Farid aja dah. Mengenai makna melon. Karena melon bukan sama dengan gang salak lain ini melon ini. Kalau belum tahu tanya Ustadz Farid, kalau nggak tahu tanya saya barulah. Lah, itu supaya apa? Hadir di tempat-tempat Majelis Taklim. Makanya ini sebelum ngantuk lagi, mari kita baca sholawat lagi.
golek guru aja wedi ingkang elan najan hasile iku adoh temenan kaya ngene dawuhe Enjing Nabi kita lakonono yen pancen kepengin mulya. Mari selawat lagi. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan bidawami mulkillahi. Golek guru aja wedi ingkang elan. Jangan takut susah. Nyari guru banyak di mana-mana guru. Tapi jangan semata-mata dari YouTube. Masalahnya YouTube tidak semuanya benar. Kadang-kadang malah sesat. Gitu. Tapi golek guru, mencari ilmu, jangan takut kesusahan. Laksanakan kalau memang ingin mulia. Sabda Rasulullah, walau amamaka bahrun minan nar, walaupun depan Anda itu ada lautan api terjang, apalagi hanya becek-becek, apalagi hanya hujan sedikit. Makanya saya salut dengan Ustadz Ian, luar biasa. Ya, Ustadz Ian Bahtiar ini luar biasa. Ya, karena belakangan ada tugas di masjid mana begitu, maka beliau taklimnya agak berkurang, maksudnya tidak hadir di sana karena di sini ada taklim. Dan pokoknya sabda Rasulullah, jadilah Anda yang mengajar, atau kalau tidak ya belajar, atau kalau tidak ya yang penting duduk di situ, atau kalau tidak yang penting dengar, atau jangan sampai menjadi yang kelima. Kun aliman au muta'alliman au jalisan au sami'an wala takun khamisan. Jadilah Anda orang yang mengajar, atau Anda yang belajar, atau Anda yang mendengar, atau Anda duduk di situ sambil ngantuk, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadi yang kelima. Yang kelima itu nggak ngapa-ngapain, ngajar kagak, belajar juga nggak. Ya, denger nggak mau, duduk apalagi lah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa melaksanakan berbagai ajaran Rasulullah. Karena kalau Ustadz Ian tadi bilang bahwa semua umat Rasulullah akan masuk surga, Rasulullah memang bersabda begitu, semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang memang enggan, kecuali yang memang nggak mau. Orang bertanya, ya Rasulullah, ya gak mau siapa? Yang gak mau itulah, ya beliau katakan, man ato'ati dakhalal jannah, man ato'ani dakhalal jannah. Siapapun yang taat pada saya, dia pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang bermaksiat pada aku, ya melawan perintahku, maka dia pasti akan ya nggak masuk surga. Ya, dia enggan. Orang yang enggan itu orang yang tidak taat pada Rasulullah, itu yang enggan lah. Oleh karenanya terakhir saya contohkan cara sholat yang benar. Waktu mau waktu bangun, waktu habis ruku i'tidal, lalu mau duduk, mau sujud. Ada dua keterangan. Keterangan yang pertama, sujud yang baik termasuk yang diajarkan oleh Mu'alim Syafi'i Adzami. Saya belajar kepada beliau di Masjid At-Taqwa yang ada di Blok S, masjid yang disebut masjidnya Pak Sudarmono. Bagus sekali. Itu beliau dulu mengajarkan begini, kalau mau sujud letakkan dengkulnya dulu, Allahu Akbar, baru susul tangan, baru jidat gitu. Itu cara pertama. Tapi bagi yang sudah osteoporosis, bagi yang sudah encok, boleh menjatuhkan tangan dulu. Allah
Akbar. Ini hanya satu karena yang satu pegang mic. Saya ulangi. Mic-nya saya saku. Boleh seperti yang tadi, anjurannya kaki dulu. Tapi kalau mau tangan dulu boleh. Nah, biasanya orang yang sakit pinggang atau yang udah sepuh gitu. Jadi dengkul dulu boleh, tangan dulu boleh, yang nggak boleh langsung jidat. Oke, kalau jidat mampus pasti. Ya. Kalau langsung jidat, insya Allah mampus, gitu kan? Dan tidak ada aturannya, gitu. Lah, mau sedekapnya atau sedekapnya begini boleh, di atas boleh. Agak ke bawah nggak apa-apa, agak miring begini nggak apa-apa, karena latihan di kuburan. Kalau kuburan kan begini, karena ini buat napakan gitu ya. Itu yang jangankan yang sedekap, yang lurus juga masih boleh. Allahu Akbar, lurus kayak mau upacara bendera gitu, masih boleh. Artinya semuanya ada contoh dari Kanjeng Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ketika ada orang yang sholatnya begitu, jangan ikut bingung lalu menyesat-nyesatkan. Termasuk juga apa? Hal-hal yang sifatnya furu'iyah nggak usah terlalu dipikirin. Teman saya, pokoknya kalau habis sholat haram, bid'ah, salaman. Lah begitu itu apa dasarnya ya? Saya tanya kemudian marah orang yang ngomong begitu tuh. Kalau habis sholat kentut boleh nggak? Boleh. Habis sholat kentut boleh. Tapi yang nggak boleh begini. Assalamualaikum warahmatullahi, udah nahan dari lama, rut gitu, lalu assalamualaikum, udah salam sekali, rut kentut, jangan salam yang kedua. Karena kalau salam kedua sama dengan nulis satu paragraf di bold lalu del hilang semua, gitu. Atau bahkan satu halaman ditulis di bold lalu del hilang semuanya gitu. Oleh karenanya kalau assalamualaikum prepet, sudah nggak apa-apa, lanjutin aja udah. Artinya lanjutin tuh nggak usah diulang maksudnya. Itu sah. Jadi habis sholat kentut boleh? Udah sholat udah nggak masalah. Lau kentut aja boleh, apalagi salaman. Kalau di Mesir kata Prof. Quraisy Shihab, guru saya, itu kalau di sana tradisinya kalau habis salam lalu bilang haroman. Yang satu ini sebelahnya ngomong jam'an. Haroman jam'an, haram itu tradisinya begitu di musola-musola di masjid-masjid di Mesir. Itu ternyata apa maksudnya? Haroman, mudah-mudahan kita bisa sholat di Masjidil Haram. Kata sebelahnya, jangan lu sendiri, gua juga bersama deh, gitu, jam'an, gitu. Jangan lu doang, gua juga pengen, gitu. Itu kata-kata haroman, jam'an, haroman, jam'an. Kalau ada orang ngomong haroman, respon saja jam'an, haroman, jam'an. Itu gampang. Tapi suatu saat ada yang merespon begini, haroman, hadza laisa minas sunnah wa hadza bid'atun. Jawabannya begitu. Tinggal ngomong jam'an aja ngomongnya hadza bid'atun. Orang ini alim juga yang dikatain bid'atun. Iya, emang bid'ah juga. Tapi masalahnya Anda nyinggung perasaan juga bid'ah digituin. Anda nyinggung perasaan gue juga bid'ah gitu. Untung nggak saya kasih psycho terus semengkean kowe gitu. Kalau kayak Pak Ehsan semengkean tuh ditonjok pakai sikut gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ada berantem soal sholat. Itu biasa kalau ada orang sholat salaman itu kalau diajak respon. Kalau ada orang diem jangan diajak juga, bikin kesel. Kita ajak, ya nggak mau kan kesel gitu ya. Nah, jadi kita menyesuaikan lah, emang begitulah. Jadi memang jamaah itu, saya pernah sholat di masjid sini Ciputat itu. Saking nggak senengnya, dia kukunya panjang, saya, dia terus mepet terus gitu, mepet. Akhirnya saya pergi. Karena apa? Ternyata ngangkang betul lah. Ini kalau begini sih bukan anak setan, biang setan dari sini kan. Nah itu jadi terlalu ngangkang gitu. Itu kan kalau sujud juga susah begitu. Nah oleh karenanya ini kan nggak boleh nyari-nyari kaki temennya. Karena kalau sholat ya,
di ujung surat atau di ujung Fatihah misalnya, ini salonnya susah amat ya. Misalnya digigit nyamuk lalu ngancam, awas tuh nyamuk ya, awas ntar gua rukuk gua habisin loh begitu. Lalu rukuk betul-betul dia hajar itu nyamuk, sholatnya nggak sah gara-gara mendua, gara-gara niat rukuk sambil mau menghajar nyamuk gitu. Itu dikatakan begitu dalam satu kitab fikih. Jadi kalau mau rukuk jangan punya rencana lain. Ada rencananya mau bunuh nyamuk, itu berarti mendua. Kalau rukuk sambil niat bunuh nyamuk nggak sah rukuknya. Bagaimana orang berdiri dari sujud atau berdiri dari tahiyat awal sambil niat nyari temen kakinya sebelah? Bagaimana itu urusannya itu? Tidak ada anjuran tolong cari temen rapatkan kaki, tidak ada untuk para jamaah itu. Maksudnya tidak ada anjuran untuk mencari kaki setelah sholat, itu nggak ada. Tapi anjurannya imam untuk sawu sufufakum, imam untuk memerintahkan para jamaah untuk merapatkan barisan, fa inna taswiyatas sufuh min tamami shalah. Iya begitu. Tapi dalam proses berikutnya misalnya nggak nempel, jangan dipaksain untuk nempel. Karena juga dalam hadis itu ra'aitu ahadana, kami melihat sebagian dari kita menempelkan kaki. Nggak harus semuanya, karena ada orang yang tidak senang. Contohnya itu tadi yang digeser-geser sampai keri karena geli, karena apa? Kakinya, kukunya panjang dia, ya kan, kita nggak enak juga itu ya. Lah ini kalau misalnya ada yang begitu, ya kalau bisa untuk sabar-sabar. Tapi kalau nggak bisa boleh mundur. Ya kenapa? Karena kita nggak enak juga ya. Nah, dalam kondisi begitulah. Ini kita mesti memahami di dalam masyarakat juga ada yang model-model begitu. Ada juga setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pegang jidat lama banget. Sebelahnya nanya, kenapa pak? Pusing gua, kenapa? Mikirin lu begini mulu kan? Mikirin lu ngomong begini, ini apaan? Padahal memang di dalam hadis Musnad Imam Ahmad dikatakan Rasulullah menggerak-gerakkan jarinya. Bukan hanya pada tahiyat, tetapi duduk di antara dua sujud pun beliau menggerakkan jarinya. Ini artinya ada hadisnya, jangan ikut-ikut, jangan merasa terganggu dengan jari orang. Pikirin jari sendiri masing-masing. Tetapi kalau dalam kitab Az-Zubat dikatakan wa indal ilahi fal musyar ilaih, ketika illallah maka itu. Kalau kita mazhab Syafi'i, ketika illallah asyhadu alla ilaha illallah, kita tunjuk dan nunjuknya agak bengkok, agak ke bawah. Karena apa? Mengarahkan pada tempat sujud. Itu anjurannya dalam kitab Az-Zubat, ya, atau diterangkan dalam kitab Mawahibus Somad fi hilli fi halli al-fadhiz Zubat. Itu ada keterangan-keterangan mengenai hal itu. Oleh karenanya kita mesti faham ya soal agama ini, jangan terlalu ekstrim juga ya, tetapi kita memahami ada kelompok yang seperti itu ya, kita pahami untuk jangan saling berantem. Lah ini. Jadi kita ini memang akhirnya kemudian maulidnya tempat ini kemarin-kemarin di sana ya, sekarang di sini ya nggak apa-apa supaya warungnya laris gitu ya. Ini warungnya laris atau warungnya mau digusur ini? Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kalau ceramah dipaksa-paksa dari semalam udah ceramah mulu, ya kata anak saya ini ceramah mulu ini. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau ada yang benar itu datang dari Rasulullah dan Allah dan Rasulullah. Tetapi kalau ada yang salah itu semata-mata kedangkalan ilmu saya. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran dan ada yang tidak sepakat dengan saya, contohnya tadi di Masjid Baitul Quran ada orang bertanya ngeyel betul, dan ternyata karena belum paham. Kalau saya bahas di sini mungkin sampai jam 11 nggak selesai karena lagi ngomongin soal kawin hamil. Nah, suatu saat tolong undang saya untuk bahas kawin hamil, ya. Kawin hamil kaitan dengan wali hakim, dan ini penting betul, ya, sudah dibahas di sana dan insya Allah nanti akan diupload di YouTube. Bagi yang sudah mendengar saya punya YouTube tidak subscribe keterlaluan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Nurul Irfan MA yang telah menyampaikan mau'izah hasanah yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu ramah tamah, dimohon kepada tim hadroh untuk bersolawat. Dan dimohon kepada seksi konsumsi untuk membagikan makanan yang telah disiapkan. Dan acara terakhir yaitu dilanjut dengan doa penutup yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Iyan Bahtiar. Terima kasih. Kalau gitu nggak usah pakai ini selawat. Para tuan-tuan guru, para jamaah sekalian, mari di momen yang baik ini kita berdoa. Sebelum berdoa kami mohon keikhlasannya baca Fatihah ya. Teruntuk Al-Walid, saya punya orang tua udah 3 bulan ya stroke, jadi nggak bisa bicara, makannya nggak bisa lewat mulut, lewat hidung, lewat selang. Nah, satu. Yang kedua, jamaah kita Bapak Prapto, dia asam urat, udah 2 periode di Majelis Ratib nggak ikut karena katanya sakit. Mudah-mudahan kita bacakan Fatihah, semoga Allah beri kesabaran dan Allah angkat penyakitnya ya. Al-Fatihah biniyati syifa wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi